Kamu kalau di sekolah kamu di tiap tahun ditagih zakat nggak? Tanyain, sekolah berhak nggak menerima zakat? Dibahas, itu harus dibahas. Kalau kamu meyakini sekolah itu tidak boleh menerima zakat, ambil lagi uang. Ini harus dikaji nih dalam Baksul Masail. Sekolah-sekolah itu sering naikin zakat. Ini buat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudfa'u az-zakatu ilal asnafi maring piro-piro golongan athamaniyati kang 8. Alladzina mereka dzakarohum kang wis nutur ing alladzina sapa Allahu taala fi kitabihil aziz fi qaulihi taala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sekarang menerangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Soalnya banyak orang yang masih bingung tentang siapa saja yang boleh menerima zakat. Nanti saya akan terangkan 8 golongan, bukan di luar itu. Ingat ya, 8 golongan berarti tidak ada orang selain 8 orang itu yang berhak menerima zakat. Makanya kalimat innama dalam Al-Quran, innama sodaqotu, pakainya innama ya. Kalau artinya itu, kalau secara bahasa Indonesianya hanya ini gitu. Innama sodaqotu itu hanya ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Ayat yang menerangkan tentang golongan yang terima zakat itu surat apa? Surat ngarangnya kayak iya gitu. Surat At-Taubah, ya benar. Golongan yang pertama adalah innama sodaqotu. Sodako di sini bukan berarti sedekah ya, tapi dimanakan zakat. Nanti bisa ketahuan nih, guru sekolah ini berhak nggak menerima zakat, nanti bisa ketahuan. Kalau di sekolah kan sering narif zakat ya. Ini coba zakatnya apa ini? Zakat apa ini? Zakat apa berhak nggak guru di sekolah menerima zakat? Yang pertama fakir. Ya. Kenapa dalam ayat Quran itu yang disebut fakir dulu? Karena fakir itu jauh lebih parah daripada miskin kondisinya. Nabi Muhammad itu kalau setiap doa itu doanya begini, ya Allah, jangan jadikan saya sebagai orang yang fakir yang sangat miskin, bahasanya begitu. Jangan jadikan saya sebagai orang yang fakir yang paling miskin. Berarti fakir itu kan lebih parah daripada miskin. Makanya dalam ayat Quran, kenapa pertama fakir dulu? Karena fakir itu lebih parah daripada miskin. Ya parah sih, parah dua-duanya. Parah nggak punya uang. Nah kalau fakir itu apa? Kalau fakir itu fakir tidak mempunyai apa-apa. Kebutuhannya 10.000, pendapatannya 2.000. 8.000 lah. Kalau miskin pendapatannya 10.000, dapatnya 10.000 pas. Antara kebutuhan dengan pendapatan itu sama, itu miskin namanya. Kalau fakir kebutuhannya 10.000, kamu kerja dapatnya 8.000. Itu namanya fakir. Makanya fakir dengan miskin itu parahan fakir, jelas. Nah, kamu nih apa nih? Fakir apa miskin? Yang benar. Kamu apa? Fakir apa miskin? Mukanya sih muka fakir ini. Apa? Kalau anak perempuan apa?
Ayat-ayat yang menerangkan tentang fakir banyak lah. Dalam surat Al-Baqarah ada kan, fakir lil fuqara illadzina uksiru fi sabilillahi ila akhirih. Banyak. Jadi ayat-ayat tentang santri banyak ini. Kalau santri kan nggak ada yang kaya kan ya. Tapi biasanya orang yang fakir itu doanya lebih dikabul daripada orang yang kaya. Amin. Amin. Makanya Siti Fatimah itu masuk surganya itu lebih cepat ketimbang Siti Aisyah. 50.000 tahun lebih cepat dari Siti Aisyah. Siti Fatimah itu, kata Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena Siti Fatimah itu jauh lebih miskin daripada Siti Aisyah. Makanya kalau kamu pengen masuk surganya cepat, jadilah orang fakir atau orang miskin. Yang paling enak tuh jadi orang kaya cepet lagi kan gitu. Tapi insya Allah lah kamu jadi orang kaya semua nih. Walaupun sehari lah, pokoknya sekaya. Lil fuqara'i wal basakin wal amil. Amil itu orang yang mengumpulkan zakat. Tapi orang yang mengumpulkan zakat pun ada syaratnya lagi. Orang yang mengumpulkan zakat itu harus pinter ilmu zakatnya. Pinter ilmu zakatnya Islam. Berarti orang kafir yang amil itu nggak boleh menerima zakat. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allafah itu orang yang mu'allafah itu maknanya dua ya. Ada orang yang baru masuk Islam, ada orang kafir yang niat masuk Islam, itu yang kedua. Jadi mu'allafah itu maknanya apa? Dua. Orang kafir yang sudah masuk Islam dan orang kafir yang niat masuk Islam. Paham? Nah, waktu zaman Nabi, orang kafir yang niat masuk Islam itu sudah diberikan zakat. Waktu zaman Nabi nih, ingat. Kalau zaman sekarang, orang zakat itu Islam dulu baru dikasihkan zakat. Walaupun orang kafirnya kaya. Misalnya ada orang pengusaha Indonesia, orangnya kaya raya, punya bank di mana-mana. Dia itu masuk Islam, boleh nggak terima zakat? Boleh, walaupun mualafnya itu kaya, itu boleh menerima zakat. Tujuannya apa? Tujuannya apa Rasulullah itu memberikan zakat kepada orang mukallaf? Supaya imannya kuat. Iya bener baik sih ini tuh, hebat. Supaya imannya kuat gitu. Ya kalau misalnya biar mereka sadar, oh Islam ternyata baik gitu kan, saling ngasihi gitu. Nah zaman sekarang ada nggak orang mualaf itu diberikan zakat? Ada ya. Cuma berbeda dengan zaman Nabi. Kalau zaman Nabi, orang yang niat masuk Islam pun diberikan zakat. Kalau sekarang beda, betul? Wal mu'allafati qulubuhum. Miskin. Guru sekolah kamu miskin enggak? Enggak kan? Fakir? Enggak juga, berarti enggak deh. Amil? Enggak, misalnya enggak. Wal mu'allafati qulubuhum enggak juga. Wa firriqobi dan hamba. Hamba yang niat memerdekakan diri di hamba mukatab. Kalau hamba mukatab itu, sini, Luis Suarez, panggilin Suarez. Wafirikobi, hamba itu adalah hamba yang mukatab. Jadi hamba mukatab itu hamba yang apa? Hamba yang menebus dirinya sendiri. Jadi saya punya budak nih sekamim. Saya punya budak sekamim. Mim 2.500.000 bebas. Namanya mukatab ini. Jadi budak yang merdekanya itu dijanjikan sama yang punya tuannya. Lalu si Hamim itu punyanya 300. Nah baru kita berikan zakat nih budak-budak yang semacam ini. Bener kan? Tujuannya buat apa? Buat memerdekakan diri sendiri, nambahin gue merdekakan gitu. Makanya makna wafir kobi di sini adalah budak yang
Sudah perjanjian dengan tuanya untuk dimerdekakan, lalu dia kurang uangnya, dikasihkan zakat. Saya ada dongeng sedikit tentang budak itu. Waktu zaman Nabi itu ada nama Zaid dua, Zaid bin Sabit dan Zaid bin Harisah, bener kan? Nah, Zaid yang budak tuh Zaid yang mana? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu budak, lalu budaknya itu dibeli sama Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal, akhirnya si Zaid ini ikut pada kanjeng Nabi dari kecil itu sampai besar. Bahkan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu menyebut Zaid itu sebagai anaknya kanjeng Nabi. Jadi kalau manggil Zaid itu Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Karena dari kecil dia ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Zaid ini dari siapa? Dari istrinya, peninggalan dari Siti Khadijah. Siti Khadijah dari mana Zaid itu? Zaid itu dari suatu suku yang diserang malam-malam. Lagi pada tidur, orang tuanya tidur, semua tidur, diserang sama suku, lalu diambil Zaidnya saja. Kalau dulu tuh perbudakan begitu, gampang banget nyari budak itu. Saya nyerang misal tengah desa sini. Tengah desa di sini siapa? Kamu sama Kiliem apal pisan. Saya serang nih desa sini. Lalu saya bawa 10 orang. Nah, ini udah jadi budak gitu. Dijualin gitu. Manusia dijual. Itu nggak heran. Dulu aja dijual, sekarang malah dijual kan. Itu anak-anak bayi kan dijualin tuh di rumah sakit yang itu kadang-kadang dikotakin itu dijualin bayi itu. Itu gimana orang tua yang jual bayi? Makanya jual orang itu bukan zaman dulu, zaman sekarang lebih parah. Dibawa ke Mekah, dibeli sama Siti Khadijah. Khadijah nggak ada, ditaruh kepada Nabi Muhammad, sehingga Zaid ini mendapatkan julukan siapa? Zaid bin Muhammad sama orang-orang kafir. Kalau manggil itu Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat Quran bahwa Zaid itu bukan anak kanjeng Nabi gitu. Nah itu, Zaid ini tadi punya istri, istrinya cerai, lalu dinikah sama kanjeng Nabi, antik banget kan? Makanya ketika pernikahan dengan siapa istrinya itu? Apal? Siapa? Hafsah bukan. Kalau Hafsah anaknya Umar bin Khattab. Siti Masito lah karena kanjeng Nabi Siti Masito. Siti Masito karena. Kalau Siti Masito itu istrinya Fir'aun yang bernama Asia. Kenapa dinamakan Masito? Masyid itu artinya orang yang nyisiri, ya kan? Jadi ketika dia itu nyisir rambut, terus sisirnya jatuh, terus dia ngomong Allahu Akbar gitu kan. Lalu Fir'aun tahu, kamu ngomong apa tadi? Oh kamu Islam ya? Nanti saya ceritain lah kapan-kapan. Makanya dinamakan Siti Masito, itu orang yang lagi nyisir. Nah, Nabi Muhammad datang itu dulu perbudakan begitu ya. Jadi awal mula cikal bakal perbudakan itu dari penyerangan suku-suku, orang tuanya pada dibunuh, anaknya diambilin lalu dijadikan budak, dijualin. Kalau dulu tuh ada nama pasar di pojok kota Mekah namanya Pasar Ukaz. Itu pasar yang paling besar, Jaga Satru lah, bukan Cirebon ya. Jaga Satru, Pasar Ukaz. Itu jualin orang. Bayangin, jualin orang. Jadi orang tuh dipajang di pasarnya. Jualin orang, jualin ASI juga. ASI kalau ada orang yang mau nyusi punya anak kecil, siapa yang mau ASInya dijual ASInya gitu. Itu kan sejak Halimatus Sa'diyah kan dari situ nanti lahirnya. Apa namanya? Nabi Muhammad beli ASI kan dari situ. Dah. Ya. Jadi budak di sini budak ya. Bukan lah berarti wal gharimina lan orang yang punya utang banyak. Jadi orang yang punya utang, tapi awas nih, utangnya ini buat utang, buat ibadah. Kalau utangnya ada orang punya utang dan utangnya itu buat dugem, itu boleh nggak nerima zakat? Nggak boleh kan? Buat misalnya, Amudi, sini.
Nongol juga. Sini. Sini. Nih santri kesayangan saya nih, ini. Duduk. Sini. Ikut ngaji ya. Ikut ngaji ya. Oh, duduk sini. Enak temen. Ikut ngaji ya. Nah, udah ikut ngaji sini. Itu adalah ghorim. Ghorim ini adalah orang yang punya utang dengan catatan ketika dia utang itu tujuannya buat apa? Buat ibadah. Tapi zaman sekarang kan jarang orang utang itu buat beli waktu kan nggak ada. Utang dong buat beli sejadah ada nggak kira-kira zaman sekarang? Ada. Yang benar ada nggak? Ada Bi. Ya ada cuman sedikit gitu. Siapa? Utang buat beli sarung. Hah? Utang buat beli sarung. Ah itu boleh tuh. Ada orang yang utang beli sarung, terus dianya utang nggak bisa bayar itu boleh nerima zakat. Buat beli peci, buat beli sarung, terus buat beli tasbih. Kalau kamu utang kan nggak begitu kan? Utang buat apa? Buat beli ini kan coklat tuh. Buat Valentine. Wa fi sabilillahi, dan orang yang mengajarkan ilmu di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah. Berperang di sini dimanai orang yang ngajarin agama Allah gitu. Kalau makna dasarnya fi sabilillah itu orang yang berperang di jalan Allah. Tapi ulama-ulama sekarang itu memaknai sabilillah itu bukan hanya perang, tapi mengajarkan ilmunya Allah itu juga boleh menerima zakat. Makanya guru ngaji Quran itu boleh menerima zakat itu dari makna sabilillah. Saya itu guru fikih di sekolah mana itu boleh menerima zakat. Guru fikihnya aja berarti. Udah jangan dibahas, nanti kamu tanya kepala sekolah beres nih, repot. Jadi sabilillah itu maknanya apa? Orang yang berperang di jalan Allah atau orang yang mengajarkan ilmu-ilmunya Allah. Kiai ini boleh menerima zakat dari sini nih, sabilillah. Dan yang terakhir adalah wabni sabil, ibnu sabil. Ya. Ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang di jalan, kamu dari sini ke Jakarta jalan-jalan, di tengah jalan kehabisan uang. Nah ini orang yang kehabisan uang ini, kamu dari sini ke Jakarta mau silaturahim, sampai Indramayu kehabisan uang. Nah ini orang-orang yang semacam ini yang boleh menerima zakat. Tapi kalau misalnya ke Jakartanya mau lihat Persija, itu nggak boleh. Tak kasih tahu si Raffi tuh. Jadi sabilillah itu adalah orang yang di perjalanan kehabisan uang dan di perjalanannya itu dengan tujuan apa? Kebaikan. Nah berarti guru tuh ada nggak? Sekolah ada nggak di sini? Kamu kalau di sekolah kamu di tiap tahun ditarik zakat nggak? Tanyain. Sekolah berhak nggak menerima zakat? Dibahas itu, harus dibahas. Kalau kamu meyakini sekolah itu tidak boleh menerima zakat, ambil lagi uangnya. Ada nggak di sini? Wa fi riqabi wal madrasati. Tidak ada. Ini kan barang hidup semua dari awal tuh. Lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharibina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Enggak ada madrasah. Ini harus dikaji nih dalam Baksul Masail. Sekolah-sekolah itu sering naikin zakat. Ini buat siapa? Ya, paham ya? Kalau pondok jelas buat gurunya. Gurunya kan ngajarin agama semua. Kalau sekolah guru fikih aja yang boleh. La yajuzu dafuha ilaihim al-ghaniyu bimalin au kasbin wal amdu wa banu hasimin wa banul mutalibi. Orang yang tidak boleh menerima zakat yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya itu apa?
Definisi kaya itu apa? Definisi kaya itu adalah orang yang mempunyai uang melebihi kebutuhan tiap harinya, berarti dia kaya. Misalnya si Hamim, bapaknya itu butuh 1 juta sehari. Setelah mencapai 1 juta, ada lebih, udah kaya hukumnya. Jadi orang kaya itu adalah orang yang uangnya, hartanya itu di hari itu melebihi kebutuhannya. Itu definisi kaya menurut fikih. Kalau kaya menurut umum kan orang yang banyak uang. Tapi kalau fikih enggak. Makanya orang kaya sekarang itu belum tentu besok kaya. Bukan begitu kan? Orang kaya sekarang bisa jadi besok miskin. Makanya kewajiban zakat fitrah itu apa? Malam itu dia punya kelebihan. Sudah buat dirinya, orang lain, terus dia punya uang, ya berarti dia wajib zakat. Batasan kaya kan di situ. Orang itu wajib zakat fitrah. Kalau orang itu buat dirinya sudah ada, orang lain sudah ada, masih ada kelebihan, berarti dia sudah kaya. Makanya kalau misalnya begini, zakat fitrah ya. Di waktu maghrib sampai misalnya pagi dia itu masih banyak uang, itu berarti zakat fitrah. Jam 12 siang dia itu punya uang 1 miliar. Pas sampai maghrib misalnya, sampai subuh, itu 1 miliarnya hilang, wajib zakat enggak? Tidak wajib zakat. Karena yang wajib zakat itu di malam itu dia itu masih punya uang lebih. Makanya kaya menurut konsep fikih itu berbeda dengan konsep biasa umum. Nah, makanya kamu ini termasuk orang-orang kaya kalau menurut istilah fikih. Kamu orang tua kaya semua. Di hari itu kebutuhan 100 ribu, dia lebih 100 ribunya, 200 ribu misalnya. Berarti hukumnya sudah kaya. Ya, apalagi DPR. Ya kan, kalau DPR kan uang 100 ribu, 5 tahun yang akan datang masih ada lebih. DPR, gua anaknya tuh. Tapi saya doain lah kamu jadi orang kaya semua. Tapi masuk surganya telat kalau orang kaya. Gak apa-apa. Kurang ajar kamu itu. Yang penting masuk surga ya. Mau telat mau enggak. Makanya Kanjeng Nabi itu bilang begini. Orang yang paling baik adalah orang yang mati ketika dalam keadaan fakir. Orang itu masuk neraka itu sebabnya yang paling gede apa? Harta, uang. Penyebab orang itu masuk neraka yang paling besar karena dia punya harta. Makanya Kanjeng Nabi selama hidupnya itu selalu berdoa, ya Allah tolong matikan saya dalam keadaan fakir. Kalau fakir itu malaikat mau ngorek siapa? Kamu nggak punya uang kok. Nanti kan di akhirat kan mulut kamu kan dikunci. Mulut kamu dikunci, ya kan? Maka yang berbicara itu adalah anggota tubuh yang lain. Harta-harta kamu yang akan memberikan saksi nanti. Makanya tadi saya sampaikan di awal, Siti Fatimah itu 50.000 tahun lebih cepat daripada Siti Aisyah masuk surganya karena Siti Fatimah kondisinya lebih fakir daripada Siti Aisyah. Oh dikit, masih ambekan ujian. Jadi jadilah orang fakir biar malaikatnya bingung. Kalau yang namanya malaikat tuh begini. Nih belikan rokok di Mbak Daya. Itu kalau misalnya di samping Mbak Dayanya punya ada warung lagi, itu dia nggak mungkin malaikat itu ke warung sebelahnya. Kalau nggak ada balik lagi, nggak ada. Itu namanya sifat malaikat begitu. Jadi kalau disuruhnya A dia nggak mungkin B. Disuruhnya B dia nggak mungkin C. Makanya kalau begitu. Makanya ketika malaikat itu menanyakan dalam kubur apa yang pengarang nahwu siapa? Imam Syibawi terus ditanya marbuka maknya ma apa kan? Terus balik lagi karena malaikat itu takon marbuka. Enggak bisa jawab. Marbuka. Nanti ini pelajaran nih kalau kamu nanti di akhirat ketemu malaikat terus ditanyain marbuka, tanya aja marbuka. Ya. Terus insya Allah malaikatnya balik lagi. Cuman itu yang tanya Imam Syibawi bukan kamu.
Imam Cibowo. Ya kalau kamu tanya ya dikepret sama malaikatnya. Ira ditakoni marobuka takut maya. Tabuk nanti. Tuh malaikat tuh begitu. Makanya malaikat itu kalau suruh ruku ya ruku wis ila yaumil qiyamah. Nabi Muhammad kan bilang begitu. Ketika saya naik ke Isra Mi'raj di langit pertama lihat malaikat yang selalu bertasbih. Di yang kedua malaikat ruku semua. Itu sampai kiamat ruku udah. Dia nggak berani memalingkan mukanya kecuali ruku. Di yang ketiga sujud semua. Di yang keempat duduk dan antara dua sujud semua. Makanya kalau misalnya ada orang yang santri disuruh beli pacul di sindangnya nggak ada, dia nggak lari keseruan, berarti sifatnya sifat malaikat. Luar biasa kan? Tapi jangan ditiru begini tuh. Kalau misalnya di Badaya nggak ada es ya di sana gitu. Apa? Kalau tadi kan kata Abi bahwasanya orang kafir itu cepat masuk surganya ya. Nah sedangkan tadi Nabi itu bersabda nih bahwasanya kadal fatwa ya benar kufur. Apa? Kekafiran itu kekufuran kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Oh iya betul. Orang yang mudah tergelincir keimanannya itu adalah orang yang fakir karena gampang digoda gitu. Fakir yang cepat masuk surga itu fakir yang kuat. Model-modelnya cepat tepor gitu godanya. Yang fakir kan kuat maksudnya kan, ya yang beli kuat sih ya. Di tahun 80-an kan di daerah Indonesia sana itu bagian timur, itu orang kelaparan, itu agama itu dijual 2 Indomie coba. Ayo masuk Kristen enggak? 2 Indomie, karena dia daripada nggak makan, akhirnya dia pindah Kristen. Kristenisasi besar-besaran di Indonesia bagian timur waktu itu. Jadi iman itu dijual sama apa? Sama 2 Indomie. Ini bukti bahwa hadis Nabi itu benar. Kalau kamu enggak lah, kamu seperti para Bilal bin Rabah. Bilal. Nah, ada lagi. Ini kan di sini orang kaya nggak boleh menerima zakat. Nah, kalau di sini misalkan Ibnu Sabilnya itu orang kaya, kayak orang dalam perjalanannya itu boleh nggak ya? Ya waktu gue beli duit, belum apa. Waktu gue kan, harus balik maningnya angel. Tapi bakal bisa balik maning. Cara yang bisa beli sih, orang bisa belinya kaya. Ya oli mancing ini bisa belilah. Oh. Mancing ini bisa belilah. Ini di sini kan gini. Orang yang tidak boleh menerima zakat itu adalah orang kaya. Sekarang kamu mati di tengah-tengah perang, tapi orangnya kaya tetap boleh menerima zakat. Yang menang itu yang ininya, sabilillahnya menang. Jadi hartanya banyak, kerjaannya enak, hamba kan nggak boleh menerima zakat kecuali hamba apa tadi? Hamba saya yang mukatab. Mukatab itu hamba yang menebus dirinya sendiri. Kalau Bilal bin Rabah itu ditebus sama Abu Bakar. Itu di siang-siang itu ditindihin batu besar banget. Terus sama Umayyah kalau nggak salah, tuannya Umayyah disiksa. Kamu lihatlah film Bilal bin Rabah itu. Lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Dah paham? Ada Bapak? Ada yang tanya? Gak ada? Gak ada? Udah sana, barangkali ngantuk. Udah sana. Tidur lah, Mudi. Abang-abang yang paling sering ngasih jajan siapa? Bang Davi, terus? Bang Amin. Kamu ingat loh, orang-orang sekecil ini nanti ingat sampai nanti bisa jadi di hadapan Allah bersaksi bahwa kamu orang yang ini. Kalau itu depan, Bapak ada nggak? Nggak tahu. Goyo kemungkinan. Kalau ini nih, apa dianya yang ngerampok kamu di? Ini? Dah, Allah alam ya. Semoga kita menjadi orang-orang kaya yang kokoh imannya. Jangan bilang telat juga nggak apa-apa, jangan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.